Shalom, bertemu lagi di dalam renungan pada pagi hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat segar. Dan diberi lagi satu hari Bapa untuk boleh bersama-sama menikmati kehidupan ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, biar kami boleh melalui hari ini dengan baik. Dan Tuhan, kalau sebentar mau mendengar renungan, Engkau pakai baik yang akan memberikan renungan, juga kami yang mendengar Tuhan, supaya kami semua bisa mendapatkan berkat Bapa dari renungan ini. Terima kasih Tuhan, Hal Yesus, amin. Shalom. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul, Saya Pernah Mengalami Ini. Saya pernah mengalami ini. Dari khotbah Bapak Gembala belakangan ini, saya kemarin itu kurang lebih tanggal berapa ya? Di minggu pertama bulan April ya. Nah, saya mendengar Bapak Gembala berkhotbah dan dia menyampaikan tentang bagaimana Paulus itu diberikan duri dalam daging di dalam dirinya, sehingga dia itu, dan duri dalam daging itu nggak diangkat gitu istilahnya, selalu ada di sana gitu. Dan karena hal itu dia jadi mengingat akan kebaikan Tuhan istilahnya juga. Jadi dia juga jadi nggak sombong gara-gara dia nggak bermegah diri gitu, karena ada yang membatasi dia begitu. Nah, terus Bapak Gembala juga mengatakan tentang bagaimana bahwa orang-orang itu kalau mereka itu sedang dalam keadaan yang sangat baik-baik saja, nyaman di zona-zona nyaman, mereka akan terlena dan melupakan bagaimana Tuhan itu baik dan berkarya dalam kehidupan mereka. Nah, saya mau kaitkan hal ini dengan kehidupan kita di sehari-hari. Saudara, kita tuh kan pengennya ya, di mana-mana semua orang tuh pengennya kita dapat hidup yang enak. Setiap hari lewatnya dengan bersuka cita, happy, gak ada masalah, gak ada urusan yang di luar apa yang kita plankan gitu kan. Semuanya baik-baik saja. Keluarga baik, pekerjaan baik, pelayanan baik gitu kan, rumah tangga baik, semua di lingkungan kita baik. Tapi pada kenyataannya tidak pernah selalu mulus, betul? Gak pernah selalu mulus. Nah, saudara, terus kan kita sering berkeluh kesah ya, aduh hidup kok susah amat ya gitu ya, kayaknya gak ada yang enak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau Alkitab mengatakan bahwa kita kadang-kadang diberi ketidaknyamanan supaya kita ingat bahwa Allah yang memberikan kepada kita berkat. Semua yang kita hadapi, yang kita dapat sekarang ini bukan semena-mena, serta-merta gitu berjalan begitu aja. Itu not coincidence, bukan sebuah kebetulan. Setiap hari itu berlewat-lewat begitu. Itu bukan coincidence, saudara. Ada campur tangan Allah di situ. Jadi ketika saudara dalam keadaan yang menghadapi keadaan yang tidak baik-baik saja, saudara tahu, oh saya gak bisa sendiri. I need God. Ketika saudara masuk dalam masalah yang sangat besar, dan saudara terpuruk di situ, dan saudara melihat campur tangan Tuhan di dalam masalah saudara. Dengan cara apapun saudara. Baik masalahnya selesai, masalahnya gak selesai tapi saudara yang kuat. Pokoknya bagaimanapun caranya. Tapi pada akhirnya at the ending, saudara berhasil menyelesaikan, melewati masalah itu. Saudara akan nengok ke belakang dan saudara akan balik badan berkata, saya pernah melewati ini dengan bantuan Tuhan. Jadi kata-kata di dalam Alkitab yang berkata, justru cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini saudara, kalau saudara suka istilahnya gitu. Kalau saya kalau punya kesukaan ayat, saya suka tulis tuh di papan, di kertas tuh saya tempel di papan di dapur. Jadi ketika saya lagi masak, saya lagi ngapain, saya bisa baca ayat itu. Terus ketika saya baca ayat itu, saya meremakan ayat itu.
Itu salah satu kebiasaan saya. Nah, dengan kata-kata ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kalimat ini saudara bikin kita benar-benar eling bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. We are nothing. Ya kan? Dan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Kenapa ayat ini berkata begitu? Kenapa Paulus ngomong kayak gitu? Karena justru dia merasa Tuhan dekat. Dia merasa campur tangan Tuhan ketika dia lemah, ketika kita punya masalah, ketika kita hidup dalam ketidakberdayaan. Jadi itu sebabnya Tuhan gak sering-sering kasih kita, ya enak terus lah gitu. Bukannya Tuhan jahat saudara. Tuhan jahat kalau gitu, ngapain gue jadi Kristen ya? Tiap kali justru yang gue mesti hadapin masalah, bukan sukacita. Tapi saudara mesti ingat balik bahwa untuk menjadi sepotong emas yang murni, yang dibutuhkan adalah seleksi, saring, bakar, dimurnikan lagi, dan itu bukan proses yang mudah. Jadi justru ketika saudara mau keluar sebagai juaranya, saudara mau keluar sebagai orang yang terbaik, memang saudara harus ditempa. Jadi jangan ngeluh kalau kita dapat masalah. Karena ingat, masalah itu membuat kita dekat sama Tuhan. Sampai di sini saja renungan saya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan buat kami pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami orang yang semua manusia sukanya yang happy-happy Tuhan. Yang bahagia-bahagia Tuhan. Tapi juga kami mau belajar untuk punya satu kesadaran Bapa bahwa di dalam kesusahan, di dalam masalah, di dalam kesulitan yang kami hadapi Tuhan, kami bisa belajar untuk selalu duduk di bawah kaki-Mu, mencari Engkau, dan tekun bersama-sama dengan Engkau, membangun hubungan dengan Engkau. Dan di situ kami tahu kami menjadi dekat dengan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk melihat masalah bukan sebagai sesuatu hal yang buruk, tetapi menjadi sesuatu hal Bapa yang membuat kasih karunia-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Ubah pola pandang kami Tuhan. Dan kami ingin semakin hari semakin dimurnikan Tuhan. Dan satu hari kami bisa menjadi emas yang murni Tuhan. Yang indah di hadapan-Mu dan indah di hadapan manusia. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar untuk bermegah di dalam kekurangan kami. Segala kemuliaan nama-Mu, hal Yesus. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati.